Saat itu, Gauri pulang mengendarai mobil seorang diri. Dia masih memikirkan kata-kata yang diucapkan Jagdish padanya saat Jagdish bilang bahwa dia gagal mengikuti ujian akhir semester karena Gauri telah mengutuk Jagdish. Gauri berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin Jagdish berpikiran aku mengutuknya? Bahkan aku tidak bisa memikirkan hal tersebut. Kenapa dia begitu sensitif? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku yakin ini semua pasti ada hubungannya dengan Anandi. Dia pasti sudah menghasut Jagdish untuk melawanku. Di tempat lain, Jagdish terlihat datang ke sebuah kafe. Dia memesan minuman. Lalu seorang pria berkata pada Jagdish, terlihat di wajahmu penuh kesedihan dan kegagalan. Apakah semua itu karena wanita? Kemudian pria itu berkata, aku pernah merasakan hal seperti itu. Aku yakin kau selalu membuat orang lain bahagia hingga kau lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri. Jagdish pun menjawab, bagaimana bisa aku bahagiakan orang lain? Aku tidak pernah tahu keluarga, teman kerja, bahkan istriku bahagia atau tidak bersamaku. Di satu sisi, Gauri tidak bisa menguasai dirinya lagi. Dia mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Dia terus terbayang kejadian saat Badi Jiji menarik tangannya dan membuat Anandi berdiri tepat di samping Jagdish. Gauri pun memutuskan untuk menghubungi nomor Anandi. Gauri langsung memarahi Anandi dan menyalahkannya atas semua perubahan dan sikap Jagdish terhadapnya. Gauri bertanya pada Anandi, apa yang kau lakukan hingga sikap Jagdish berubah terhadapku? Kenapa kau menghasutnya untuk membenciku? Kenapa Anandi? Jawab pertanyaanku. Namun Anandi hanya terdiam. Gauri terus memarahi Anandi dan mengatakan Jagdish meninggalkan semuanya dan pergi ke Jaisar. Aku yakin kau menikmati hidup berdua dengannya hingga kau berniat untuk menghapus aku dari kehidupannya. Gauri kemudian berkata lagi, kau tahu Anandi, Jagdish sudah kehilangan hak untuk mengikuti ujian akhir semester dan dia dinyatakan gagal menjadi seorang dokter. Gauri berkata, aku harus menyalahkan siapa dalam kasus ini. Kau telah menghancurkan masa depan Jagdish hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Kau telah menyia-nyiakan usaha suamiku selama bertahun-tahun untuk menjadi seorang dokter. Apa kau bahagia melihat karir suamiku telah hancur? Anandi mengatakan, kenapa kau menuduhku melakukan hal tersebut? Tolong kendalikan emosimu. Gauri tidak mendengarkan ucapan Anandi dan terus berbicara buruk tentangnya hingga dia tidak fokus mengendarai mobilnya dan menabrak pembatas jalan. Sontak Anandi panik dan memanggil nama Gauri, namun tidak ada jawaban. Lalu Anandi mencoba menghubunginya, namun handphone Gauri terjatuh. Anandi khawatir dengan kondisi Gauri dan mencoba menghubungi Jagdish, namun tidak ada jawaban karena Jagdish sedang mabuk berat. Kemudian seorang pelayan kafe membangunkan Jagdish dan mengatakan sebentar lagi kafe akan tutup, semua orang harus meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, Jagdish kembali ke rumah. Dia menekan bel dan memanggil nama Gauri, namun tidak ada jawaban. Lalu dia melihat kuncinya masih terkunci dari luar. Jagdish pun bertanya-tanya, kemana Gauri? Kenapa dia belum pulang? Apakah dia ada shift malam? Jagdish mengambil teleponnya dan berkata dia akan menghubunginya setelah aku membuka pintu. Jagdish mengambil kunci dan membukanya, tapi tidak berhasil karena matanya sudah mulai kabur. Dia pun tertidur di depan pintu. Tak lama kemudian, suara handphonenya berdering, tapi Jagdish tidak sadarkan karena terlalu banyak minum. Keesokan harinya, Jagdish terbangun dan kepalanya terasa pusing. Jagdish melihat pintunya masih terkunci dan berkata, kenapa Gauri tidak pulang semalam? Lalu, kemana orang tuanya? Kenapa mereka juga tidak ada? Jagdish langsung membuka pintu dan mencari ke setiap ruangan, namun tidak terlihat siapapun di sana. Lalu, Jagdish menemukan surat permintaan maaf orang tua Gauri karena tidak berpamitan karena mereka harus kembali ke desa. Jagdish bertanya jika orang tuanya pulang, lalu Gauri kemana? Jagdish membuka handphonenya dan melihat panggilan tak terjawab dari Gauri. Jagdish langsung menghubungi nomornya, namun seorang perawat yang mengangkatnya. Perawat itu berkata, Tuan, kami sudah mencoba menghubungimu berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Istrimu mengalami kecelakaan dan kuharap kau segera datang. Jagdish bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Perawat menjawab, lebih baik kau datang dan lihat dulu kondisi istrimu. Jagdish pun bergegas pergi dan menghentikan taksi, tapi tidak ada taksi yang berhenti. Hingga Jagdish berlari untuk mencapai rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Jagdish langsung mencari Gauri. Beruntunglah seorang perawat mengenal Jagdish sehingga dia mengantarkan ke ruangannya. Jagdish terkejut melihat Gauri berbaring dengan luka di wajahnya. Perawat mengatakan pasien mengalami pendarahan yang banyak karena dia terlambat dibawa ke rumah sakit, sehingga kami terpaksa mengambil janin dalam kandungannya. Beruntunglah kami menemukan handphone istrimu sehingga kami bisa menghubungimu. Lalu Jagdish meminta perawat untuk memanggilkan dokter. Jagdish berkata pada Gauri, kau akan baik-baik saja. Kau jangan takut, aku di sini bersamamu. Aku mohon buka matamu Gauri. Aku meminta maaf di saat kau membutuhkanku. Aku tidak bersama di sampingmu, tapi sekarang aku ada di sini bersamamu.
Gauri mulai menggerakkan wajahnya, namun seolah dia enggan membuka matanya. Perkelahian bersama Jagdish masih ada di pikirannya hingga dia harus mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, Gauri terbangun dan berteriak histeris. Gauri langsung memegang perutnya dan bertanya, "Dokter, di mana bayiku? Katakan padaku apa yang terjadi." Dokter menjawab, "Aku minta maaf, kami tidak bisa menyelamatkan bayi kalian sehingga aku terpaksa harus mengangkat janinnya." Gauri merasa lemah mendengar kabar buruk tersebut. Jagdish tak berhenti meminta maaf dan menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Kemudian Jagdish berkata pada Gauri, "Kenapa kau diam dan tidak bicara apapun? Percayalah, semua akan baik-baik saja." Tiba-tiba Gauri menutup matanya lagi. Jagdish meminta dokter untuk segera memeriksa keadaannya. Lalu perawat meminta Jagdish untuk menunggu di luar selama proses pemeriksaan. Jagdish sedang duduk termenung sambil mengingat momen kebahagiaannya saat mengetahui Gauri sedang hamil. Jagdish juga memberikan beberapa hadiah dan boneka untuk Gauri. Dia juga memperagakan Gauri sedang hamil besar. Suasana saat itu sangat bahagia, terutama mereka melihat hasil USG. Beberapa saat kemudian, dokter memperbolehkan Jagdish untuk menemui Gauri. Gauri sudah membuka matanya, namun dia tidak ingin melihat wajah Jagdish. Jagdish berkata, "Aku bersyukur kau sudah sadar. Aku meminta maaf karena membuatmu sedih. Dewa memberikan kesempatan sehingga kau kembali padaku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Dan kumohon jangan tinggalkan aku, Gauri. Mari kita buka lembaran baru dan melupakan masalah yang ada. Berbicaralah, Gauri, jangan diam seperti ini." Jagdish menyentuh tangan Gauri, namun Gauri menutup matanya seolah dia tidak mau melihat Jagdish. Beberapa saat kemudian, Jagdish berusaha untuk memberikan jus jeruk pada Gauri agar perasaannya lebih tenang. Tiba-tiba, Gauri menangis histeris karena mengingat bahwa dia telah kehilangan bayinya. Jagdish menyentuh wajah Gauri dan berkata, "Aku mohon jangan menangis, aku yakin semuanya akan baik-baik saja." Jagdish mengambil jus dan meminumkannya pada Gauri, namun lagi-lagi dia menolak. Jagdish berkata, "Jika kau tidak ingin makan dan minum, maka aku juga akan melakukan hal yang sama." Akhirnya, Gauri mendengarkan ucapan Jagdish dan minum jus tersebut.